Wandami, saya tahu Wandami Bante. Saya mau tanya, sebenarnya pagi saya meditasi Anapanasati, malamnya meditasi empat unsur, boleh nggak? That he asked, suppose in the morning he practice Anapanasati, in the night time he practice four element. Is that okay? Allow? Some people have the disturbance each other, it twine like that because four element is a very obvious characteristic like the hardness, portion, coolness or heat. At the time, he try anapana again. At the time, this characteristic are disturbance the anapana. So because the postology not encourage to do like that. So try the one, the main meditation, anapana or full element meditation until to be successful. After successful, can try another one. Ya, jadi saya sudah mengatakan kalau melatih seperti itu ya, untuk sebagian meditator, kalau mereka melatih meditasi empat unsur gitu, terus ada karakteristik yang mudah dominan gitu, mudah terasa kuat seperti panas, keras, kasar, berat gitu ya. Pada saat mereka melatih anapana itu nanti di sini tuh terasa keras gitu, terasa kasar, jadi perhatiin napas tuh susah. Jadi malah dua-duanya nggak bisa gitu. Oleh karena itu Pak Usaidoji menyarankan kalau mau latih, latih dulu salah satu sampai sukses, sampai berhasil, baru latih yang lainnya lagi. Jadi satu-satu gitu ya. Oke. Saya mau tanya lagi. So I want to explain a little bit four element. No, but today also San Yogi asking four element meditation successful is what like that. So four element meditation successful is if you pay attention four element is a 12 characteristic. No, hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness, flowing, cohesion, heat and cold, supporting and pushing. This 12 characteristic you can find the whole body. After that, you have to concentrate taking this four element 12 characteristic as object. So at the time, you have to overview the whole body. No, the whole body overview at the time, you can get concentration. No, so the object is four element. At the time, you can find you have the whole body become the white form like that. No, sometimes you can see some the ice block. Sometimes the white color. Sometimes very clear like that. No. Sometimes some ice block are degree are not yet ripened at the time start they are white form like that. After that, very clear like that. Because the whole body has a kaya pasada, no? So your samadhi are not yet high, at the time you can see like the white form, the whole body. If your concentration higher, you can see that the whole body are like that, the ice block, very clear ice block. And at the time also many the brilliant light also coming out your body, no? So at the time you can change two ways. One is go directly to the vipassana. No, at the time you can find space element, in the ice block body. At the time you see akasa. At the time many small particles also broken. At the time you can see many small particles. So this small particle are two kind only. One is translucent. One is opaque. No. Opaque meaning is that this kalapa has no pasada, no kaya pasada, no ain pasada, no jiva pasada, no tam pasada like that. No, there are five pasada. In the eye has a kaya pasada, in the ear has a soda pasada, inside the nose has kana pasada, inside the mouth has a tongue has a jiva pasada, the whole body has a kaya pasada. No, some kalapa has pasada, some kalapa has no pasada. There are two kind only. No. Jadi saya mau tadi hari ini ada meditator yang bertanya ya. Bagaimana kita tahu kalau meditasi empat unsur ini kita berhasil atau sukses? Ya, jadi saya mau jelaskan itu.
Jadi 4 unsur ini kan ada 12 karakteristik ya. Jadi awalnya itu Anda harus paham dulu, Anda harus memahami 12 karakteristik itu, Anda harus bisa mengerti dulu, Anda tahu sifat-sifat karakteristiknya seperti apa, 12-nya sudah tahu. Nah, setelah Anda paham 12 karakteristik ini, nah Anda bisa mulai memutar sesuai dengan urutannya tadi ya, unsur tanah, air, api, angin, 1 menit 3 putaran. Setelah itu Anda bisa setelah di tahapan itu bisa, Anda bisa melihat keseluruhan tubuh Anda ini. Jadi seolah-olah melihat dari belakang pundak ini, Anda melihat ke bawah itu langsung satu badan. Jadi Anda langsung melihat unsur tanah itu langsung satu badan, bukan satu bagian lagi ya. Dan di situ Anda langsung putarin unsur tanah, unsur air, api, angin ini diputarin terus. Nah, nanti lama-lama kelamaan tuh konsentrasi semakin meningkat. Kalau kita selalu memperhatikan 4 unsur di tubuh ini, konsentrasi semakin bagus. Nanti tubuh ini akan berubah warnanya seperti putih gitu. Nah, kalau konsentrasi semakin bagus lagi, dia akan seperti tembus pandang seperti balok es gitu. Ya, jadi kalau tadi saya udah bilang, kalau balok es itu dia masih baru jadi, dia biasanya putih gitu. Nanti kalau dia sudah lama itu dia jadi tembus pandang ya, transparan, balok es transparan gitu. Nah, jadi kalau sudah di tahapan itu, meditasi 4 unsur Anda sudah berhasil, itu sudah sukses. Nah, di sini Anda punya 2 jalur, Anda bisa mau ke samatha yang lain, objek meditasi samatha yang lain, atau mau ke vipassana. Jadi saya sudah mengatakan kalau Anda mau lanjut ke vipassana, Anda perhatikan di dalam balok es ini, itu ada ruang-ruang kecil gitu, ada jarak gitu ya, ada celah. Itu namanya angkasa, akasa bahasa Palinya akasa atau angkasa bahasa kita ya. Celah itu, ruang itu, Anda perhatikan celah itu, nanti balok es ini akan pecah menjadi partikel-partikel, yang namanya rupa kelapa. No? Nah, jadi setelah partikel-partikel ini, Anda akan melihat kalau partikel-partikel ini ada yang warnanya itu seperti translucent, ada yang butek gitu. Jadi Anda akan melihat tubuh Anda semua itu hanya partikel aja. Partikel yang terang dan ada yang butek, yang enggak terang gitu ya. Bahasa Inggrisnya opaque ya. Jadi yang dimaksud yang terang itu adalah karena dia ada memiliki sensitivitas. Bahasa palingnya itu pasada. Semua tubuh kita ini punya kaya pasada. Sensitivitas sentuhan ya. Kalau di mata ini hanya ada sensitivitas mata hanya ada di mata aja. Sensitivitas pendengaran ada di telinga ya. Sensitivitas bau-bauan itu ada di hidung ya. Kalau untuk sensitivitas pengecapan di lidah, kalau di tubuhnya ada semua. Jadi yang Anda lihat itu, yang terang itu, yang bercahaya itu adalah sensitivitas itu. Kalau yang butek itu yang tidak ada pasadanya. Jadi ada 2 jenis saja. Rupa kelapa hanya ada 2 jenis, yang terang dan yang butek. So these particles are rising and vanishing way very, very quick. No? But I have to try to understand each kalapa has a full element. No? So if you are not understand the whole body, you also don't understand the each kalapa full element. Because this, you have to try now the whole body full element. After that, try every kalapa, every particle has also full element. Even though this particle are very quick rising and vanishing way, rising and vanishing way, but you have to try to know change one particle to another particle. If you try the Patwi Dhatu one particle, but rising and vanishing way, but you try another particle like that. At the time, finally you know you can be understand full element together in the one particle. Jadi partikel-partikel tadi yang sudah pecah itu kan jadi partikel-partikel kecil, ya, ada yang terang, ada yang butek itu. Dia itu muncul lenyap tuh sangat cepat, berkelip-kelip itu. Muncul lenyap gitu ya, sangat cepat sekali, kecepatan yang sangat cepat. Jadi Anda harus melihat kalau dalam partikel-partikel rupa kelapa ini, di dalamnya juga mengandung 4 unsur aja. Tergantung 4 unsur yang tadi, tanah, air, api, angin itu. Sama seperti tubuh kita. Jadi kalau Anda belum bisa memahami 4 unsur itu di tubuh kita yang besar ini, Anda tidak akan bisa melihat 4 unsur di partikel yang kecil itu. Oleh karena itu Anda harus bisa dulu melihat tubuh ini, baru Anda harus berusaha melihat di partikel yang muncul lenyap ini mengandung 4 unsur. Pertama Anda berusaha melihat unsur tanah dulu di partikel yang muncul lenyap dengan tepat itu. Kalau dia sudah lenyap tapi Anda belum sempat melihat unsur tanahnya, Anda cari lagi partikel yang lain. Cari terus sampai Anda ketemu, oh di dalamnya ternyata mengandung 4 unsur. Itu sudah benar. Yes, some rupa kalapa particle are Kama blue juice. Some
kalapa particle are produced by Jeta. Some are produced by Udu. Some are produced by Ahara nutrition. So four causes. Ya, jadi partikel-partikel rupa ini bisa dihasilkan oleh 4 jenis ya. Yang dihasilkan oleh kama, kemudian yang dihasilkan oleh suhu, dihasilkan oleh pikiran, dan dihasilkan oleh nutrisi. Jadi ada 4 jenis rupa yang bisa tumbuh, yang bisa muncul gitu. So to understand Rupa are surely Kamaja Rupa only. No? Kamaja Rupa only has a pasada. Others, Chaitaja, Udaja, Aharaja has a no pasada. So they all are upikalapa. Upik, no kaya pasada, no pasada. Jadi kalapa yang translucent itu adalah kalapa yang dihasilkan oleh kama kita. Jadi semua sensitivitas ya. Sensitivitas ini itu disebabkan oleh karma kita. Dia adalah rupa yang dihasilkan oleh kama. Sedangkan yang butek itu, yang enggak terang itu hanya dari suhu, dari cita, dari pikiran, dan dari nutrisi. 3 ini. And also some the Kamaja Rupa, such as Bhava Rupa, Sek Rupa, and also Hadaya Watu, they also Kamaja Rupa, but they are no pasada. At the time they also upik. Oh. Mm. Dan ada 2 jenis rupa juga ya, yaitu rupa penentu jenis kelamin. Ya, jadi ada di struktur tubuh kita ini ada sebuah rupa yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah rupa penentu jenis kelamin ya. Namanya bawa rupa. Dia tidak punya pasada, jadi dia warnanya juga butek. Tapi itu adalah kama jarupa. Dia itu karena kama kita. Dia dihasilkan oleh kama, dan juga hadayawatu. Hadayawatu adalah landasan pintu batin ini ya. Jadi ini juga warnanya juga butek, opek ya. Karena dia juga karena kama juga, kama jarupa. Tapi tidak punya pasada, tidak ada sensitivitas, jadi warnanya butek. Everybody has Bhava Rupa. Our man has a Purisa Bhava Rupa. The Vanita, the female has a 80 Bhava Rupa. Only one Rupa only, no? Not 2 Bhava Rupa. Jadi semua orang itu punya bawa rupa ya, rupa penentu jenis kelamin. Kalau laki-laki dia hanya ada rupa penentu jenis kelamin pria. Yeah. Kalau yang wanita hanya ada yang penentu jenis kelamin wanita. Jadi nggak mungkin dalam satu orang itu ada 2 jenis penentu kelamin, itu nggak mungkin. Hanya ada 1 maksudnya. So this Bhava Rupa function is Purisoti Pakasana Rasa for men. Now for female, 80 Pakasana Rasa. They show this a man, this a female like that. So because this man face and female face are different. Man hand and female hand are different. Because the Bhava Rupa. So Bhava Rupa also has the whole body. No? So because this, no? Because the Bhava Rupa is different shape. Who is a man, who is a woman like that. So you can see easily this a man or this woman because the Bhava Rupa showing. Ya, jadi fungsi dari bawa rupa ya, rupa penentu jenis kelamin ini dia membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi rupa yang dimiliki oleh laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Jadi kita bisa lihat dari wajahnya laki-laki dan perempuan berbeda ya. Dari tangannya juga, dari kaki, dari bentuk-bentuk badannya berbeda. Jadi di rupa bawa rupa ini ada di seluruh tubuh kita. So because the different rupa, lega also different. Lega, no, lega. Lega is an organ also different. Now another is a nimitta. Nimitta is the man has a musta like that. Yeah, lady has no like that. So this is called nimitta. Now lega nimitta. Another is a kota. Kota is a lady always play game, the cooking, something like that. Man play for the driving car, driving aeroplane like that. So different playing game like that. Hobby. Oh. Because the Bhava Rupa. And also the appearance also different. Lady walking and man walking different. Lady are like that. Because the Bhava Rupa show like that.
Ya, jadi disebabkan oleh bawa rupa ini ya, rupa penentu jenis kelamin ini, jadi kita bisa melihat eh, perbedaan yang cukup mencolok dari laki-laki dan perempuan itu dari yang pertama dari lingga bahasa Palinya itu seperti laki-laki punya kumis, jenggot, perempuan nggak punya. They got limited. Lingga itu organ ya. Organ. Oh sorry, lingga itu organ. Organ. Organnya berbeda, organ jenis kelaminnya berbeda. Kemudian yang kedua nimita. Nimita itu yang ini eh, kumis dan jenggot. Nah, kemudian the third one is what? And Kuta Kuta itu hobi. hobby. Jadi hobi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Misalnya kalau perempuan lebih suka masak atau bagaimana, kalau laki-laki sukanya mobil dan sebagainya ya, hobinya berbeda gitu ya. Terus karena bawa rupa ini juga cara jalan pun berbeda. Cara jalan perempuan lenggak-lenggok, laki-laki kan berbeda cara jalannya seperti itu. So if you understand the rupa, no, so at the time you can contemplate anicca dukkha anatta or this paramita rupa. So kalau just particle are not yet paramita dhamma. You must know four element and upada rupa together. At the time only you can contemplate anicca dukkha anatta. No, not just rising, perishing away or particle. Because some teacher they teach this kalapa arising, perishing away only they contemplate anicca dukkha anatta. They not understand full element and some the upada rupa. No, and then they not reach paramita dhamma like that. Ya, jadi vipassana itu kan kita harus merenungkan anicca dukkha anatta terhadap paramatha dhamma ya, terhadap fenomena hakiki gitu ya, kebenaran hakiki. Tapi rupa kelapa yang muncul lenyap ini belum paramatha dhamma ini. Jadi kita harus melihat paramatha dhamma itu, kita harus melihat di dalam rupa kelapa ini mengandung 4 unsur dan juga ada unsur turunan yang 4 rupa dan ada rupa turunan yang lainnya gitu, upada rupa ya. Jadi 4 unsur yang tanah, air, api, angin dan rupa turunan yang lainnya. Ini yang disebut dengan paramatha dhamma. Oleh karena itu di luar sana ada guru yang mengajarkan kita harus merenungkan anicca dukkha anatta kepada rupa kelapa. Tapi rupa kelapa ini belum paramatha dhamma, itu kurang tepat katanya ya. Jadi kita harus merenungkan anicca dukkha anatta terhadap paramatha dhamma. So such kind of teaching is only Pausalogy can teach nowadays. Because Saroji, he himself, no, practically study this, how to practice vipassana according to the Visuddhimagga and some commentary like that. So Pausalogy also learning many meditation center before practicing. He's not satisfied because he always check with the Tipitaka like that. So at the time he believed this is not the right method. So he also tried himself in the forest many years. After that only he teach to the yogi nowadays. Jadi Sayadaw Kun mengatakan pengajaran seperti ini untuk sekarang ini hanya Pak Sayadawji yang mengajarin cara seperti ini. Kenapa Sayadaw Kun mengatakan demikian? Karena sebelum para Sayadawji muda, Pak Sayadawji sudah banyak belajar ke center-center lain di Myanmar ya. Pada saat Sayadawji belajar metode-metode yang lain itu, beliau juga menyocokkan dengan Tipitaka, tapi beliau tidak puas karena ada sesuatu yang kurang itu. Akhirnya beliau mengecek terhadap Visuddhimagga dan dengan berlatih langsung di hutan, beliau memahami kalau ini yang sesuai dengan Tipitaka. Oleh karena itu setelah beliau memahami langsung dan beliau sudah berlatih langsung dan melihat langsung dan hasilnya berbeda, makanya sekarang beliau mengajari kepada kita. So the main problem of other meditation center teaching is they not study full element meditation. So they directly try to know, to see Rupa Kalapa. But they also see the Rupa Kalapa if they have concentration, but they cannot know, they not understand full element in each particle because they not study the full element meditation. Kata Sayadaw Kun, sebenarnya masalah utama dari guru lain yang mengajarin ini ya. Jadi mereka langsung tidak mengajarkan meditasi 4 unsur, tapi langsung berkonsentrasi untuk langsung melihat rupa kelapa tanpa memahami 4 unsur di tubuh. Dengan kekuatan konsentrasi, tubuh ini juga rupa kelapa ini bisa kelihatan di tubuh. Tapi karena dia tidak paham 4 unsur ini, jadi dia tidak bisa melihat
di dalam rupa kelapa ini masih bisa dipecah gitu, masih mengandung 4 unsur di dalamnya. Jadi itu masih belum Paramatha Dhamma. Itu masalahnya di situ. So some the teacher, they try Anapana, Nimitta is stable, and then they use Nimitta and they cut the body by Nimitta. Can cut at the time, they can see many particles. At the time, particle also arise in vibration way very quick. At the time, they contemplate anicca dukkha anatta. This called artificial vipassana. Ya, jadi saya udah kasih contoh ya, salah satu metode yang diajarin guru yang di Myanmar. Pertama mereka melatih konsentrasi dari Anapanasati dulu, nanti setelah konsentrasi bagus, sudah ada cahaya di sini, dengan menggunakan kekuatan konsentrasi dari cahaya ini, dia seolah-olah membedah tubuh ini. Tubuh ini dibedah, dipecah-pecah, jadi pada saat itu bisa terlihat rupa kelapanya. Timbulannya itu semua ada. Setelah itu diajarin langsung merenungkan anicca dukkha anatta terhadap rupa kelapa ini. Ya, jadi karena rupa kelapa ini belum Paramatha Dhamma, jadi ini adalah vipassana yang tidak sebenarnya, yang abal-abal gitu. Jadi hasilnya itu kurang tepat gitu hasilnya. So this thoroughly go vipassana like that. So another method is some people they doesn't want to go vipassana at the time. Full element meditation concentration is the highest state. At the time they can go the 32 parts of body. They can see because at the time light, brilliant light coming out from the body. That's a higher light coming out. Under the light they can see easily 32 parts of body. No? After that, no, they can find the one skeleton, Majijika, Pedicula Manasikara. At that time they can get first jhana. No? O skeleton meditation. After that, this skeleton also stable and also skeleton is always white color. No? And then they change the white casino from the skeleton. Skull or the whole skeleton, they change to the white casino. They pay attention, white. At the time, white casino circuit appear. At the time, they extend the white casino circuit to the infinite universe. After that, they can establish first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. Kasina jhana. At the time, here their samadhi are more higher. Jadi ada juga metode yang lain ya, metode guru lain itu awalnya itu dari metode 4 unsur ini, dia melatih 4 unsur setelah di tahapan tertinggi dari 4 unsur ini, yaitu pada saat tubuhnya sudah bercahaya, sudah menjadi balok es itu, dia menggunakan kekuatan konsentrasi itu untuk melihat isi tubuhnya ini, 32 bagian tubuh itu kelihatan ya, karena konsentrasi sudah ada. Kemudian dia mengambil tengkoraknya ini, dia renungkan menjijikkan, dari asubha itu menjijikkan sampai jhana pertama. Nah, jadi setelah tengkorak ini, setelah dia punya konsentrasi dari skeleton ini, dia pun mengambil warna putih dari warna tengkorak ini, dari belakang kepala ini warna putih. Kemudian dia pun mengembangkan kasina putih dari situ. Kasina putih pertama kan bentuknya lingkaran, kemudian disebar ke seluruh alam semesta. Setelah itu bisa masuk ke jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, jhana keempat ya. Nah, setelah white kasina. White kasina for jhana. Okay, after that, pita kasina, yellow kasina also from the urine or from the fat. They also yellow color. And also from the blood, the lohita kasina, red kasina. And also from the head hair, nila kasina. So they can get the 4 color kasina until the 4 jhana. Nah, tadi kan kasina putih sampai jhana keempat. Kemudian mereka melatih kasina kuning, itu diambil dari warna urin ataupun warna lemak kuningnya itu. Sama seperti tadi, warna kuning ini sampai jhana keempat. Atau kasina merah diambil dari warna darah yang merah itu. Dikembangkan sampai kasina keempat, dan kasina nila ya, itu diambil dari warna rambut. Kemudian dikembangkan sampai jhana keempat juga. And also the yogi has time. Saroji teachings Vatui kasina, Avo kasina, Tejo kasina, Vayo kasina, Aloka kasina, Akasa kasina also. Because the light are very powerful at the time. Nah, kalau sudah di tahapan ini, konsentrasinya itu sudah sangat bagus ya meditator ini, dan cahayanya itu sudah sangat kuat. Kalau meditatornya masih ada waktu ya, masih punya waktu, Pak Usaidoji akan mengajarkan
kasina yang lain, yaitu kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina angin, kemudian kasina cahaya, dan kasina ruang. So after that, this yogi want to try Anapana. At the time, also within 1 day, Anapana also successful within 1 day. Yeah. Nah, kalau sudah di tahapan ini, kalau yoginya mau melatih anapanasati, dalam sehari itu bisa jana katanya. So after that, this yogi has time. Saroji also teaching the Arupa Jana also. Akasana Jana, Vinyana Jana, Agijana Jana, Nivasanyana Sanyana, or Arupa Jana also. From the kasina. Nah, kalau setelah punya jana dari anapana, kalau yoginya masih punya waktu, Pak Saidodi bisa mengajarkan 4 arupa jana ya, jana tanpa materi ya. Dimulai dari akasanan cayatana, winyanan cayatana, akasanan cayatana, nekinan cayatana, kemudian newasannya rasanya tanah. Jadi 4 arupa jana. So at that time, this yogi possessed 10 kasina, 8 attainment. So after that, this yogi has time. Saroji also teaching nowadays the for Devacheku Abhinya and Bhuvini Vasanusri Abhinya now also. No? But if they want to go Vipassana also can at that time. Kalau sudah di tahapan ini berarti meditator ini sudah punya 8 pencapaian jana dan 10 kasina sudah dikuasai ya. Kalau yoginya mau, Pak Saidodi di tahapan ini bisa mengajari supaya punya kemampuan dibacaku mata dewa atau pubeniwasa, kemampuan melihat masa lampau. Tapi kalau yoginya tidak mau melatih itu, mau langsung vipassana juga bisa. So this is how the Saroji teaching nowadays for 4 element. Ini adalah cara Pak Saidodi melatih sekarang ini ya, dimulai dari 4 unsur dulu. So this meaning is that one meditation is successful, other meditation also easy. So 4 element is successful, Anapana also easy later. Anapana also easy, and then 4 element also easy. So we need to successful one meditation. Jadi ini maksudnya kalau Anda sudah sukses satu objek meditasi, nanti yang lain itu bisa juga mudah, lebih mudah ya. Kalau Anda sukses di meditasi 4 unsur, nanti anapana gampang itu. Kalau Anda sukses di anapana, nanti 4 unsur juga gampang. Jadi saran saya itu adalah Anda sukseskan dulu satu objek meditasi gitu ya. Okay, any question? Ya, ada yang mau bertanya? Ini depan nih. Wandami saya dong. When we have too much attachment in this morning, you advise to practice asubha. Asubha also. Yeah, observe the dead body or 32 element. If I would like to, You attach my car at the time, Asubha or the car. You attach my house, Asubha or the house like that. Not only the dead body, no. Everything is. Paham nggak? Paham kan? Jadi saya udah bilang, kalau kamu melekatnya sama mobil, asubannya ke mobil ya. Kalau melekatnya sama rumah, kamu renungkan rumah ini menjijikkan itu. Asubannya ke mobil, bukan hanya ke orang atau mayat aja ya. if I too attach to money, Money. Yeah, Asubha or money. Suba is it? Maybe money suba. If I would like to observe 32 element, Part of body. yeah, 32 32 part of body, Kesa, Loma, Naka, dan Ya. Tatacho. I should imagine that the Kesa, Loma, Naka, dan Tatacho is disgusting then. Yeah, discarding. Yeah. If we observe our hair, if after we wash, it's very clean, very nice. So we have to observe the hair is dirty, disgusting. Is it like that? Yes. So really, this hair is always we have to be preparing, not to be smelling, no, not to be ugly, right? This also the busy. So if you have hair, you always have to take care of your hair, otherwise smelling, no.
Sometimes your hair reach to your soup, you want to drink or not. Even the very beautiful head hair. No? But so we are attachment when not just split our body fully. No? Split for our body. So immediately we are repulsive. Very clear like no. Sometimes the knee we already cut. No. So not yet cut this we think, oh, this is very beautiful. Some made the knee beauty like that. knee beauty like that. But after cutting, who want to keep this knee? No, have to throw away like that. Ya. Jadi pertanyaan tadi ya, pada saat melatih 32 bagian tubuh, ya, rambut, bulu badan dan sebagainya itu, kita kan harus melihat persepsi menjijikkan ya terhadap 32 bagian tubuh itu, misalkan rambut menjijikkan gitu. Tapi rambut nih kalau baru dicuci bersih kan bagaimana menjijikkan? Apakah kita harus membayangkan rambut ini tidak dibersihkan lama gitu ya? Jadi kata saya Dao, sebenarnya secara alaminya itu sebenarnya 32 bagian tubuh ini kita sifatnya adalah menjijikkan gitu ya. Jadi disebabkan oleh rambut ini, maka kita jadi sibuk gitu. Jadi tambah kerjaan, kita harus rawat rambut ini, kita harus bersihkan, harus rawat ya supaya dia tidak bau, supaya dia bersih kan. Kalau nggak dirawat pasti bau dong. Itu pertama, tambah tanggung jawab yang pertama ya. Jadi orang punya kemelekatan sama rambut ini, punya persepsi indah itu kalau dia sedang menempel aja, sedang menempel di tubuh kita. Tapi kalau dia sudah lepas dari tubuh kita, itu persepsi menjijikkannya itu sangat jelas. Misalkan meskipun rambut baru dicuci, tiba-tiba rontok ke sup nih, ke sup bakso katanya. Mau makan nggak sup baksonya itu? Gitu. Pasti langsung ada rasa satu sup itu menjijikkan gitu, nggak berani makan ya. Seperti kuku juga ya, kuku pada saat masih begini itu masih bagus, persepsi seolah-olah bagus, indah gitu. Tapi bahkan ada yang apa namanya? manicure ya. Nah, tapi begitu sudah digunting, tiba-tiba kukunya masuk ke sup lagi gitu. Mau minum nggak? Menjijikkan sekali ya. Itu adalah persepsi aslinya itu tubuh itu menjijikkan sebenarnya. So according to the Mileda Penya Pali, Mileda and Nagasena question answer book, a very famous book, Mileda Penya. No? According to this book, King Mileda asking to Nagasena, why Buddha order to shave or the person to shaving the hair? And then Nagasena answer, no, not this Nagasena. The Nagasena. Nagasena answer, so Buddha saw there are 60 Paliboda in the head hair. If you have hair, you have 60 Paliboda. Now 1/6, you are very busy. So if you are shaving, you no need to do this 60 Paliboda. No? So this 60 Paliboda and the recorded in the Mileda Penya. Jadi saya sudah menambahkan ya, di dalam kitab Milinda Panya, ya, itu nama kitabnya itu ada seorang raja namanya Milinda, dia bertanya kepada Bante Nagasena yang asli, ya, bukan saya. Dia bertanya, kenapa Buddha menganjurkan para bhikkhu itu untuk mencukur rambutnya gitu. Jadi Bante Nagasena pun memberikan manfaat, memberikan 16 beban kalau kita punya rambut. Kalau kita punya rambut itu kita punya 16 jenis beban gitu. Sangat banyak ya. So number one is Alingala Paliboda, ornamenting it. If you have hair, you always ornamenting it. Ornament. Why ornament like that? Always prepare your head hair. This is called Alingala Paliboda. Number one. Oh, yang pertama itu ornamen, apa sih? Ornamen dihiasi ya. Kalau Anda punya rambut tuh harus dihiasi supaya bagus, diikat atau diapain ya, dikepang dan sebagainya lah ya. But now they many the liquid, many soap, right? To washing the head hair, shampoo, many kind of shampoo. Zaman sekarang tuh banyak jenis cairan ya untuk membersihkan rambut, sampunya tuh banyak jenis gitu ya. So yesterday I read that in the YouTube, this company now become the billionaire. This owner now become billionaire now because the shampoo company. Jadi saya udah bilang kemarin saya udah lihat di YouTube katanya ada satu pemilik perusahaan shampoo sekarang jadi bilioner katanya.
So there's a product many, not only shampoo, dye also, many kind of dye for hair, many color like that, many good quality like that. Because low quality made the cancer like that. The dyeing, Oh, oh. dyeing the hair. So cheap one you should not use. Cheap one very dangerous. Ya, jadi di perusahaan ini tidak hanya menjual sampo katanya, dia jual juga itu apa pewarna rambut ya, cat rambut, cat rambut, tapi yang kualitasnya bagus katanya. Kalau yang kualitasnya abal-abal, yang murah, itu bisa jadi kanker katanya. Jadi kata saya tahu Anda kalau mau ngecat rambut tuh jangan pakai produk yang murah ya, berbahaya katanya. So nowadays, the whole world, some people have the yellow color, they want to become black. Some people the black, they want to become the yellow color. So now they know that company they know. So they have very good marketing now. For lady, especially for lady. Zaman sekarang itu di dunia ini katanya ya, mereka yang rambut aslinya itu warna pirang, mereka mau cat jadi warna gelap gitu. Mereka yang asli rambutnya warna gelap, mau dicat jadi warna pirang gitu ya. Jadi oleh karena itu perusahaan ini punya strategi marketing yang bagus ya, khususnya untuk perempuan katanya. But Buddha time is not so many kind of shampoo, I think, no? So at the time they have to searching the some the harvest the wine for the head hair. No? So Myanmar also has one kind of the flutes. These are like the gliss, like the gliss. Very smooth the liquid coming. So we use the such kind of the liquid for the shaving time. No, like, I don't know in the English name this flutes. No. Ya, jadi kata saya itu mungkin di zaman Buddha itu tidak banyak produk untuk rambut seperti zaman sekarang ya. Jadi mungkin mereka hanya menggunakan herbal ataupun buah-buahan yang ada minyaknya gitu yang bagus. Hah? Hah? Nah itu apa tadi saya nggak tahu. Jadi katanya di Myanmar juga ada ya. Biasanya mereka menggunakan buah itu minyaknya. Long Oh, flute like that. aloe vera. Hah? Not aloe vera. Aloe Aloe vera vera. the one kind. Nggak tahu. Yeah. Ya, nggak tahu lah ya. Itu pokoknya dipakai untuk minyak rambut gitu loh. Jadi supaya rambut jadi rapi. Bukan panjang katanya. So because the number one, the Alinkara Pali. Number two is a Mandana Pali Bodo. Mandana also make beauty. Mandana, making the beauty, the head hair. Yang kedua itu dibagusin, diperindah, dibuat jadi indah. Kalau Anda punya rambut tuh harus dijadikan indah. Yeah. So because nowadays many the beauty parlor, they are very busy like that. They are always many design they making the head hair. Nah. So for for men, Baba shop also they can do many design like that. Nah. Ya, oleh karena itu zaman sekarang banyak salon ya. Salon banyak apa model-model rambut yang mereka bisa bikin gitu. Untuk laki-laki juga ya, barbershop. Untuk laki-laki juga banyak modelnya rambut zaman sekarang katanya. So number three is the tela, minyak, tela mekana. Every day have to apply the wine. Wine also many kind of wine. Now coconut wine also we use at our China because coconut wine is very cheap. Every day I use the coconut wine. Apply the head hair. Coconut wine. Ya lah minyak. Zaman Wine. kemudian wine there. Minyak coconut kelapa. Yang ketiga, This is very cheap, right? But if you have money, you can buy the some expensive one. God smell like that. kemudian yang ketiga ya, beban yang ketiga itu kalau punya rambut itu harus diminyaki katanya. Kalau dulu saya tuh masih kecil tuh setiap hari pakai minyak kelapa katanya. Karena minyak kelapa itu murah katanya. Tapi kalau Anda punya uang, Anda bisa beli minyak kelapa yang beraroma katanya, ya. Okay, now Dowana is a washing oil. Wash with the shampoo, no? Yang keempat harus dibersihkan ya, doana. And also mala palibodo. Mala sometimes placing garlands around it. Yeah, this is for lady, I think, not for men. Sunflower also for potting about the hair. Beautiful or not? Flower pot.
Kemudian yang kelima ya, beban yang selanjutnya itu kalau punya rambut itu biasa dihiasi dengan bunga atau dikasih perhiasan apa gitu ya. Itu biasanya untuk perempuan katanya. So now the ganda is using the sand, for sand, shui, spray. Kemudian selanjutnya dikasih wewangian ya, dikasih wewangian di spray supaya harum. Okay. Very quick. Waduh, Okay, you can read in the Milita Peña book, nah. Selanjutnya Anda bisa baca ya di buku Milinda Panya namanya, ada 16 beban ya. My meaning is the shaving is better. Everybody shaving like that. Shaving. Ya, maksud saya tahu itu adalah kalau bisa dicukur rata itu lebih bagus katanya ya. Jadi nggak banyak beban gitu. Okay. Sharing merit ya. Gimana? Sekarang apa selanjutnya? Wait. Yes. Okay. So you can ask question. Oke, karena belum siap, boleh kalau ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya? Berarti continue. So now I want to ask question. For the Mahabhuta, for great elements, we can see the characteristic of each element, right? For Patawi, Apo, Tejo, and Vayu. But for the Upadarupa, there are two types. Actually, they have the Sukuma and the other is Olarika. Yeah. So let's say for the Olarika is like the Cakup. Oh, yeah. Yeah, let's equally in the So all is at 12, Sukuma is 50, altogether 50. yeah. It's a differentiate all is at Sukuma 3. Oh. So Buddha, Mahabuddha, Upada Rupa is Mahabuddha 4, Upada Rupa is 24. So many ways they are showing like that. Oh, grouping. So yeah, all is at Sukuma is like that. Mahabuddha, Upada Rupa like that. Real Rupa and Real Rupa is like Real Rupa is 50 and Real Rupa is the 10 like that. So but now I not say but to help you to avoid the confusion. Oh, okay, yeah, sure. So now understanding for example also not now to say. Otherwise they complicated. Okay. So next time. So in the Abhidhamma class, the Rupa chapter you can learn. Actually, like how to see, how to know the Oja Rupa. Oja Rupa. Yeah. So each kalapa, no? Each kalapa you understand 4 element. Other also is this, no? So try the each kalapa 4 element first. No, so at the time, after understand 4 element, try the color. Every kalapa has a color. Whether color we cannot know. So every kalapa has color. This color is white or yellow or black or red or something like that. Different color like that. So colorful like that because this. So color. So in the organ also many color, right? Inside the body. So in the same way, kalapa also many color. Okay, translate. Ya, jadi pertanyaan tadi mengenai yang Mahabhuta itu, rupa kan Mahabhuta kan ada 4, kemudian ada Upada Rupa ada 24. Itu adalah salah satu pembagian. Kemudian ada cara pembagian rupa yang lain tuh Sukuma, Olarika, itu
cara melihat rupa yang jelas dan rupa yang tidak terlalu jelas. Ya. Atau juga yang rupa yang nyata, yang tidak nyata. Yang nyata kan 18, tidak nyata 10. Itu hanya pembedaan cara pengelompokan yang berbeda-beda. Tapi totalnya rupa itu 28 aja. Cuma ada yang 4, 24, ada yang 18, 10 itu hanya pengelompokan aja. Tapi itu lebih detailnya ada di Abhidhamma Sangha di babnya rupa bisa dibaca. Kemudian tadi bab 6, oke. Di bab 6. Oke. Udah lulus ini Abhidhamma Sangha. 6 chapter he said, you Yeah. know. Tadi apa lagi? Oh, cara bagaimana kita bisa melihat oja gitu, sari nutrisi gitu. Bagaimana bisa rupa kelapa ini kita bisa melihat sari nutrisinya, ojanya. Jadi kata saya itu kalau kita sudah bisa melihat Mahabhuta ini, unsur tanah, air, api, angin di rupa kelapa ini, nanti upada rupa itu juga bisa terlihat. Karena itu kan semua pasti muncul ya. Jadi setiap rupa kelapa itu pasti mengandung minimal 8 rupa ini, 4 unsur tadi, kemudian ada tiap rupa kelapa itu pasti ada warnanya, kemudian pasti ada baunya, kemudian pasti ada rasanya, pasti ada, kemudian dan terakhir itu sari nutrisinya. Jadi itu nanti bisa terlihat. Yeah. So try the color pass. This is also easy. No. Now smell. Kanda. Now rasa taste. No. So these three are easy because these are already garuba. No. Wana ganda rasa. No. Oza is sukuma. Oza is sukuma. So last one. So this 7 Pati Aboti Jawayo, Wana ganda rasa is you understand. So Oja also they said like the one kind of the nutrition inside the kalapa. You can see like little bit sticky condition like that. Sticky conditions. So you can see this, and also this oja also produce another oja kalapa. This is the sign. Yeah. So this is the sign. No. So each kalapa has a tejodadu and oja. So tejodadu also always produce another uduja kalapa. No. Oja also produce mostly Rajakula, another generation. Another generation. Now, at the time, this yogi understand this is Oja or Uduja. Udu. Udu is a heat or cold is a Udu. No. So Oja is the such kind of nutritive essence called Aharaja, Oja. No. So if not understanding at the time, can try another way. At the time you eating time, no. So eating time you swallow the Uduja Ruba. You are now full are called Uduja Ruba only. But this is standard thing, right? Or Uduja Ruba, rice or ayam goreng or any meat or any soup are all are Uduja Ruba. This Uduja Ruba are swallow, no? So inside the Uduja Ruba also has Oja. Because this is Patwi Aboti Jawayo, Wana Gandarasa Oja, right? This is called Uduja Oja. This Uduja Oja reach to the you are inside the your body. So start in the your mouth, they are starting the another Aharaja Rupa start. Because inside the your mouth also have the digestive fire. Not only stomach. Inside your mouth also have digestive fire. So your saliva is a digestive fire. At the time they can split hara nutrition from the your mouth. Jadi saya tahu katakan tadi ya. Pertama itu kita mulai melihat dari warna dulu ya. Jadi setiap rupa kalapa ini punya warna yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kita perhatikan warnanya itu bermacam-macam, berwarna-warni. Oleh karena itu kita lihat tubuh kita ini banyak jenis warnanya. Itu disebabkan oleh rupa warna gitu. Kemudian setelah itu kan ada rasanya, kemudian ada baunya, dan yang terakhir itu oja. Oja ini sari nutrisi. Dan 4 mahabhuta ini, unsur tanah, air, api, angin, kemudian warna ganda rasa ini termasuk rupa yang rupa yang jelas, yang mudah terlihat. Yang rupa yang agak yang tidak terlalu jelas ini adalah oja, yang sari nutrisi ini ya. Dan untuk melihat ini itu kalau kita sudah paham dalam satu rupa ini, misalnya dia ada 8
dia ada 7 rupa tadi sudah terlihat loh. Kita sudah paham 7 rupa. Nanti hanya sisa 1 atau 2 rupa. Ini kita akan melihat dia sifatnya berbeda dengan yang sudah kita pahami sebelumnya. Misalnya kita melihat ini rupanya ini dia agak lengket gitu. Dia ada lengket, dia pokoknya sifatnya itu berbeda. Kita paham ini adalah rupa yang lain. Kita cari tahu ini apakah oja rupa apa bukan gitu. Nah, pada saat kita tahu dia oja rupa, kita perhatikan lagi. Kalau oja rupa itu sifatnya dia bisa beregenerasi gitu. Dia bisa tumbuh, ada rupa lain yang tumbuh dari sari nutrisi itu. Jadi tadi saya tahu kasih contoh, kalau begini masih sulit dilihat, Anda bisa pada saat makan ya. Makan ini kan makanan adalah utuja rupa ini sebenarnya. Utuja rupa, tapi di dalam utuja rupa ini banyak mengandung oja, sari nutrisi ya. Jadi ini dimulai dari makanan ini masuk ke mulut, begitu dia menyentuh mulut ini, di dalam mulut ini sudah dimulai proses pencernaan. Di mulut kita sudah ada api pencernaan ini, hangat di mulut ini adalah api pencernaan. Di situ aharaja rupa sudah mulai tumbuh di situ. Jadi sudah mulai terlihat itu ojanya sudah mulai berkembang di situ. And also many vitamin, we take in vitamin, also many oja inside. This is also udaja oja. No? Vitamin A, B, C, D, like that. Vitamin C, all are udaja oja. So at the time we are taking, in the mouth is starting the split because the supported by digestive fire. Digestive fire supported at the time. This udaja oja generation and produce another generation. Because at the time this generation is produced by Udaja Oja. This is called Aharaja Rupa at that time. Because Oja produce. Oja produce, we call Aharaja Oja. Udu produce, Udaja Kalapa. Understand? Jadi begitu juga contohnya dengan vitamin ya. Pada saat kita mengkonsumsi vitamin dalam mulut ini sudah dimulai pencernaan itu namanya utuja oja katanya ya. Utuja oja itu adalah sari nutrisi dari utuja ini, dari suhu ini. Jadi pada saat dia meregenerasi rupa yang baru, pada saat pencernaan itu sudah bereaksi ya, karena api pencernaan ini kan bereaksi, dia akan menghasilkan rupa yang baru, itu disebut haraja rupa, karena dia dihasilkan dari oja. Jadi rupa yang dihasilkan dari oja, rupa yang dihasilkan dari sari nutrisi itu disebut haraja rupa, dan dia bisa beberapa generasi gitu ya. So because superior food has a lot of oja like that. Superior food. No superior food. Superior vitamin like that. But if you eat tissue, so this very less oja maybe. Not this also has oja, but not so powerful this oja. So nobody eat tissue. Saliva also had oja. Saliva also had all the enzyme a lot. Yeah. You got inside the thing many oja. But it's not only the superior or inferior like that. But inside the body, many things are very variable. You should not throw away because saliva also you should swallow. Yeah. Saliva also have energy a lot. This also digestive fire and also a lot of vitamin. So because nowadays we also eating the bunnet, right? So bunnet also come from the butt saliva, right? I don't know how many vitamin in the bunnet. Jadi saya menambahkan, oleh karena itu makanan yang superior ya, makanan yang superior itu dia mengandung ojanya itu tingkat kandungan nutrisinya itu tinggi gitu. Jadi karena tingkat nutrisi itu tinggi maka dia regenerasinya itu bisa panjang gitu. Jadi seperti kalau dibandingkan dengan tisu juga ada sari nutrisinya cuma sangat sedikit gitu. Jadi oleh karena itu kalau makan tisu itu nutrisinya nggak ada. Nutrisi kalau mungkin kalau bahasa awamnya itu energinya nggak ada. Jadi tapi ada, tapi hanya sangat sedikit gitu. Tapi kalau kita makan makanan yang superior, energinya besar, ojanya besar itu. Jadi seperti kalau dalam tubuh kita ya, bahkan air liur pun ini banyak mengandung oja. Kata saya itu tubuh kita ini banyak sari nutrisi energi yang berharga. Oleh karena itu jangan dibuang-buang. Misalnya saya mengatakan kalau yang dari luar itu disebut utuja oja ya.
Oleh karena itu kalau kita mengkonsumsi misalkan sarang burung walet, itu kan berasal dari air ludahnya burung ya, itu banyak mengandung oja itu, energinya besar. Jadi kalau kita makan tuh makanya banyak regenerasi rupa-rupa di tubuh kita itu yang jadi bagus itu. So this digestive fire also kamaja rupa, because some people their previous karma very good. At the time, everything they eat or are can digest. So at the time, this person long life because digestive fire very good. The previous karma very good. So kamaja rupa very good. At the time, they are never undigested. Always they have the good stomach like that. So we need the past karma to get the good digestion. And also supported by the pleasant condition. Sometimes we have to eat some Udaja Rupa vitamin for support digestion like that. Ya, jadi saya juga menambahkan api pencernaan ini adalah kamaja rupa, yang artinya rupa yang dihasilkan oleh kama kita di kehidupan masa lampau ya. Jadi oleh karena itu orang-orang yang punya api pencernaan kuat itu karena karmanya dia, artinya dia terlahir sekarang tuh pencernaannya bagus gitu. Dia makan apapun itu tercerna dengan baik, dengan sempurna, dengan bagus ya, nggak punya masalah pencernaan. Jadi apapun bagus. Didukung dengan makanan di kondisi sekarang ini, misalnya dia makan vitamin atau makan apa yang bisa mendukung api pencernaan, itu jauh lebih bagus lagi. And also every kalapa has a color. Some lady, their previous karma very good. At the time, they are the whole body also always like coming out. Because kamaja rupa very good. Like Papawadi like that. No, so just so they are to be like that. What rupa sih? Papawadi, What rupa? kamaja rupa. Kamaja rupa. Oh. Because karma very good previous life. So this lady body like coming out. So no need electric light. So if she stay inside the room, the whole room are lighting like that. So this Kamaja Rupa. Another is the Chittaja Rupa also had like you are meditation better. Chittaja Rupa light also brighter. Like that. At the time you can see inside that your body, 32 parts of body like that. So this Chittaja Rupa Kalapa inside also Udu, the Yodadu. This Udu also produce another Uduja Rupa. This Uduja Rupa also color also bright because the cause Chirija Rupa is bright, right? Chirija Rupa is bright at the time. This generation Uduja Rupa also bright. But this Uduja Rupa color can coming out, not only inside, outside the body also coming out. And then I can see the outside the bacteria also. Saya menambahkan kalau dalam tubuh kita ini ada rupa yang dihasilkan oleh kama ya, kamaja rupa. Jadi kalau kama kita bagus, tubuh kita ini bahkan bisa bercahaya. Seperti Padmawati namanya. Dia itu perempuan terlahir karena timbunan kama yang bagus di masa lampau. Jadi pada saat terlahir dia tubuhnya bercahaya tanpa lampu gitu, tapi di tempat yang gelap pun terang gitu. Nah itu adalah kamaja rupa disebabkan oleh kama. Tapi dengan cita jarupa pun bisa terang. Misalkan pada saat Anda bermeditasi, konsentrasi Anda bagus, ada rupa-rupa Anda akan terang gitu. Maka Anda bisa melihat cahaya gitu. Itu adalah cita jarupa gitu. Nah cita jarupa ini juga mengandung, akan ada unsur apinya juga ya. Unsur api ini, tejo datu ini akan beregenerasi menjadi utuh jarupa. Rupa yang dihasilkan oleh suhu. Cita jarupa ini tidak bisa keluar dari tubuh kita. Cita jarupa hanya di dalam tubuh. Tapi kalau utuh jarupa itu bisa keluar dari tubuh. Oleh karena itu kalau kita bisa melihat cahaya di depan ini, maka itu adalah utuh jarupa yang dihasilkan oleh cita jarupa kita. Pada saat kita bermeditasi, cita jarupa kita kan terang. Oleh karena itu utuh jarupanya juga terang. Jadi pertama dimulai dari cita jarupa, baru di luar terang gitu. Jadi kita bisa melihat cahaya di depan. So because nowadays all yogi can see the light. If it's concentration start, at the time also light also appear in front of you like that. No? Jadi oleh karena itu, kalau meditator yang meditasinya sudah bagus, biasanya bisa melihat cahaya di depan gitu. Akan muncul cahaya, itu disebabkan oleh cita jarupa yang bercahaya. Itu sumbernya itu. So what we must understand, so only Uddhija Rupa also coming out from the outside. So Kamaja, Chittaja, Ahalaja never coming out from the body. So because there's sometimes you also want to take some tissue
for to the left to test. At the time you can take Udaja Rupa only, not Kamaja Rupa, not Chidaja, not Aharaja. Not Aharaja. No Aharaja. Oh. Aharaja Rupa also cannot take it out. Oh. Mm. Oh, jadi saya menambahkan yang bisa keluar dari tubuh kita itu hanya satu jenis rupa aja, utuja rupa. Fenomena materi yang dihasilkan oleh suhu aja. Di 3 jenis rupa yang lain tidak bisa keluar dari tubuh kita, yang dari kama, yang dari pikiran, dan dari sari nutrisi. Ini tidak, ini hanya ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita mengambil jaringan otot kita ya, kita ambil terus bawa ke lab, itu yang dicek itu hanya utuja rupa aja, hanya yang dihasilkan oleh suhu. So sometimes they take the blood, sometimes they take the flesh to the lab like that for COVID-19 test, etc. They all are testing the Udaja Rupa only. Nah, Kadang itu mereka darah yang diambil ya, darah diambil ataupun otot diambil itu dites untuk cek COVID apa enggak, itu yang dites hanya utuja rupa aja. but this testing also can get a lot of benefit after testing. No? So because that nowadays scientists they understand Udaja Rupa very well, but not understand Kamaja Rupa, Chidaja Rupa, Aharaja Rupa. Tapi hasil penelitian seperti itu tuh pun banyak manfaatnya ya. Jadi seperti saya menambahkan, ilmuwan zaman sekarang yang mereka teliti itu hanya utuja rupa aja. Tapi mereka tidak bisa meneliti kamaja rupa atau citaja rupa atau ahraja rupa. Tapi meskipun hanya utuja rupa, manfaatnya juga sudah besar. Okay, next question. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau tanya lagi? Yeah. So, Sedo, every rupa, kalapa have warna, right, Sedo? Yeah, I one up. Yeah, Also, yeah, color. color, yeah. Yeah. So, is there any difference between color and light, Sedo? And also, in translucent Oh, yeah. rupa, Yes. have So, warna or not? yeah, one up. So the light also many color combined. We call the light. Many color, no, many color, many particle they combine at the time. Many color combine like at the time become like you can see the part also, no, and also many light here. So all are rupa kalapa really. So because at the same time we can see some very small particle inside the long the part like that, like that. Like fluorescent the light, we can see many particles inside like that. So they all are combined and then become the light like that. So this all are the blue or color only. Ya, jadi pertanyaan dari Jody itu, semua rupa kelapa kan punya warna, ya, punya warna. Terus berbeda nggak dengan cahaya? Apakah warna ini dan cahaya itu sama apa enggak? Ini kata saya itu sebenarnya kumpulan dari rupa-rupa warna ini yang akan menjadi cahaya. Tadi seperti itu ya ngomongnya. Jadi seperti cahaya itu ada kumpulan dari rupa-rupa yang banyak itu ya. Jadi seperti cahaya lampu ini ada kumpulan dari rupa-rupa kelapa ini yang berkelompok gitu. Jadi oleh karena iya, warna rupa-rupa kelapa itu berkumpul jadi satu cahaya gitu kan. So this kelapa their group become light. Patwi, Abo, Tejo, Vayo, Wana, Ganda, Rasa, Oja, each kalapa. So many kalapa they are grouped like that. At the time, they wanna like become like that. So the bright is because of the warna. Warna, Ya, yeah. jadi cahaya itu karena warna itu benar ya. Mereka itu berkumpul, kumpulan itu banyak jadi padat begitu, bukan padat, banyak rupa yang berkumpul akhirnya terlihat seperti cahaya, seperti bola lampu. Jadi saya udah kasih contoh bola lampu, atau Anda bisa melihat kalau Anda bisa melihat berkat cahaya gitu ya. Kadang kita bisa melihat partikel-partikel itu. Partikel-partikel itu adalah yaitu kumpulan-kumpulan itu yang akhirnya menjadi warna-warni, kadang jadi putih. So each kalapa you can be analyzed, you can see
4 element also in each kelapa. So, but the color is degree are different. So you are sharp color and this part kelapa color different. They are more black. You are sharp color is not so black. Like that. So different degree only. You are sharp also have color, warna color. Ya, jadi setiap rupa kelapa itu kan mengandung 4 unsur ya. Dan setiap rupa dan ada warnanya juga, ada rupa warna namanya ya. Jadi hanya perbedaannya itu hanya intensitasnya aja. Intensitas warnanya itu dan jenisnya gitu ya. Jadi seperti di baju, warna yang di baju ini dengan warna yang di lampu itu intensitasnya berbeda. Oleh karena itu lampu terlihat lebih terang gitu. So like when the light, the color strike to the eyes, maybe for example this light bulb color strike to the eyes. Actually, it is not the rupa kalapa transfer from there moving to the eyes instead. Only the warna catch by the eye caku pasada. Yeah. So this kalapa not reach to you are inside the eye. Not really rich. Only the caku pasada catch this warna. So at the time, we need to see the color. We need the aloka also. Aloka also. Aloka meaning is now you see my root color, right? So all the light are off. You cannot see my root. At the time, other aloka also support to see my root color. This also another cause. Yeah, aloka. So at the time, this root color strike to your eye. And then you know, oh, this the root color, like you know. So object, base, and phasa, aloka, and manasikara. If you also not pay attention, you cannot know this color. Attention also important. Always try this color to your eye, but you not pay attention. You pay attention to my voice only, and you didn't know this color. Attention also important to know the color. Pertanyaan selanjutnya tadi, kalau kita melihat cahaya ini, itu kan berarti bukan berarti rupa dari cahaya itu datang kontak dengan mata gitu, menubruk mata maksudnya begitu. Bukan, kata Sedo bukan ya. Jadi kita bisa melihat ini itu, kita bisa melihat objek warna gitu ya, objek warna itu karena ada cahaya. Kita butuh cahaya untuk bisa melihat itu. Jadi seperti ini rupa ini kita bisa melihat warnanya apa. Artinya karena kita punya landasan mata, kemudian punya objeknya, kemudian ada cahayanya, kemudian ada kontak yang terjadi dan ada perhatiannya. Jadi 5 ini dibutuhkan untuk supaya kita bisa melihat objek itu. Jadi kalau tanpa perhatian pun kadang objek itu tidak terlihat. Ya, tidak terlihat ya, bukan tidak terlihat. Apa bahasanya? Attention. Attention. If not, Manasikara. Hah? Manasikara. kalau tidak, dia terlihat tapi kita tidak sadar gitu. Kalau kita tidak memperhatikan itu ya, seperti kalau saya sedang ngomong, yang kita perhatikan suara saya, meskipun kita melihat ininya, tapi kita nggak sadar. Kelihatan tapi nggak terlalu sadar itu, ya, maksudnya itu. So the same time many objects are striking to you. The same time many objects are strike, but only you pay attention one object, one time one object. Jadi sebenarnya dalam waktu yang bersamaan ya, dalam satu waktu itu sebenarnya banyak objek yang kontak dengan kita. Objek suara, banyak objek lah ya. Tapi Anda dalam satu momen Anda hanya bisa memperhatikan satu jenis objek aja. Okay, finish now. Last question. Yang terakhir. Bante, kalau tadi kan warna kita bisa lihat ya, bisa lihat, analisa. Kalau bau kita tahu. Tapi kalau rasa itu gimana kalau untuk mengetahuinya, Bante? Misalnya dari partikel apa tanah gitu misalnya. Oh. So he asked from eyes we can see warna and we can see the object warna, we can differentiate the warna, right?
Also from the smell, also we can differentiate this a smell, this a good smell, this a bad smell. How about the rasa, is it? The taste. This also strike to the tongue, the jiwa pasada. At that time, jiwa vijnana arise. So jiwa vijnana is the upekha feeling only, not somanasa, not domanasa. So jiwa vijnana just know the taste only. He didn't know the good and bad. Only javana only they know. Javana only. Nah. Ya, jadi rasa di lidah ini juga sama. Jadi dibutuhkan kontak dengan indera pengecapan. Ya. Setelah kontak dengan indera pengecapan akan timbul kesadaran pengecapan ya. Kesadaran pengecapan muncul. Kalau ini dia perasaannya itu adalah UPK dia. Dia tidak tahu, dia hanya tahu rasanya ini, rasanya dia tidak tahu ini baik atau enggak baik gitu. Ini menyenangkan atau tidak menyenangkan kita enggak tahu. Dia pasti UPK. Hanya di Jawana itu kita tahu, oh rasa ini rasa yang saya sukai apa saya tidak sukai gitu. Yeah. Yang menyenangkan apa yang tidak menyenangkan maksudnya gitu. Yeah. But without jiva vijnana, without jiva pasada, this javana also cannot arise. So because this jiva pasada, jiva vijnana also support to the javana. Jadi kata saya kalau tanpa indera pengecapan ini, sensitivitas pengecapannya dan tanpa jiwa winyana dan kesadaran ini ya, kesadaran pengecapan ini kalau tidak muncul, kalau dua ini enggak ada, maka jawana pengecapan yang tadi, rasa kita juga enggak ada gitu. Kita enggak tahu rasa itu. So this taste desirable and undesirable depend on your past karma. Your past karma you can get always the tasty food only and good food only. Your past karma good. At the time this rasa is desirable, always desirable. Sometimes because the akusala karma, sometimes undesirable taste also can get like that. Very bitter like that. So because this vipaka cita, so this jiva vijnana sattva are vipaka cita, no? Vipaka cita like that because this connecting with the past karma. Like. Jadi rasa menyenangkan atau tidak menyenangkan ini tergantung dari karma kita di masa lampau. Jadi kalau karma kita bagus ya, karma masa lampau kita bagus, maka mungkin di kehidupan ini kita banyak merasakan rasa-rasa yang enak-enak gitu, yang menyenangkan gitu ya. Tapi kalau akusala karma sedang berbuah, maka kita akan merasakan rasa yang tidak menyenangkan, misalkan pahit. Kalau nggak suka pahit kan pahit sekali gitu, tidak menyenangkan ya. Jadi oleh karena itu jiwa winyana atau kesadaran pengecapan ini dia adalah wipaka cita atau kesadaran resultan atau kesadaran hasil ya gitu. But javana is sometimes kusala, sometimes akusala. Whether this object is design or undesirable, depend on your yoniso manasikara at the time or kusala javana. Because sometimes very bad taste also at the time. Oh, you pay attention, anicca dukkha anatta. At the time, this javana is always kusala like that. No. Jadi apakah objek itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Jawana ini kita bisa kusala atau akusala itu tergantung dari perhatian kita yang bijaksana atau tidak bijaksana, yoniso manasikara ya. Kalau misalkan objeknya itu tidak menyenangkan, kalau kita bisa yoniso manasikara, misalnya kita merenungkan rasa yang tidak menyenangkan ini, rasa pahit ini anicca dukkha anatta atuba gitu, maka jawanannya itu jadi kusala gitu. So but today food very good, ayam goreng, fried egg, at the time good. Dopa arrive, no, very attachment to the food. At the time, ayoniso manasikara, no, this called ayoniso manasikara. At the time, even those desirable object, but akusala javana arise. Tapi meskipun objeknya rasanya itu menyenangkan, misalkan Anda makan ayam goreng, rasanya kan enak, menyenangkan, tapi Anda makan itu dengan keserakahan, oh rasanya enak sekali, timbul loba, keserakahan ya.
pada saat itu jawaban Anda itu jadi aku salah, tidak baji. Meskipun objeknya menyenangkan, tapi jawabannya jadi tidak baji. Gitu. Okay, so They want to offer first, offering. Saya Do dan Bante, kami mewakili dari Persta Event akan membacakan dana yang layak bagi kebutuhan para Biku Sangha. Nanti teman-teman setelah saya membacakan kita mengatakan sadu-sadu ya. Saya Do dan Bante